Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar gembira tepat hari ini. Malaysia, Vietnam, Thailand auto menangis kejang usai timnas Indonesia dapatkan pemain baru kelas dunia lagi. Ini sosoknya. Berlangsung waktu Dubai. Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi U23 uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Tonton video ini sampai selesai, kamu akan dibuat kaget melihatnya. Alhamdulillah, Nathan Chu Aon masuk skuad timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong resmi boyong 28 pemain. Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia bangun generasi emas, era Vietnam sudah berakhir. Habis dibantai Irak 5 gol, timnas Filipina masih yakin dan pede lewati timnas Indonesia. Kabar gembira tepat hari ini. Malaysia, Vietnam, Thailand auto menangis kejang usai timnas Indonesia dapatkan pemain baru kelas dunia lagi. Ini sosoknya. Tonton video ini sampai selesai, kamu akan terkaget-kaget dan bahagia mendengarnya. Andalan klub NEC Nijmegen, Calvin Verdon, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak? Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Calvin Verdon pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi Vardy Bachdim pun foto bareng dengan Calvin Verdon. Lantas, dari mana darah Indonesia Calvin Verdon berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Moulaboh dalam kurung Aceh, kata Calvin Verdon. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Calvin Verdon malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Berlangsung waktu Dubai. Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi U23 uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Tonton video ini sampai selesai, kamu akan dibuat kaget melihatnya. Laga melawan timnas Arab Saudi U23 digelar pada Jumat 5 April 2024. Mengutip dari akun Instagram @timnas Indonesia, pertandingan akan digelar tertutup sehingga tidak akan disiarkan di platform manapun. Untuk waktu pertandingan juga belum dirilis oleh PSSI. Pertandingan melawan Arab Saudi U23 diprediksi memberikan banyak keuntungan kepada timnas Indonesia U23. Sebab Arab Saudi U23 merupakan salah satu kekuatan di persepak bolaan Asia. Arab Saudi U23 merupakan juara bertahan Piala Asia U23 dalam kurung 2022. Saat itu dari 6 pertandingan mereka mencatatkan 5 menang dan 1 imbang.
Bahkan dari 6 pertandingan itu, tidak sekalipun gawang Arab Saudi U-Strip 23 kebobolan. Terbaru, Arab Saudi U-Strip 23 finish di posisi 3 Piala AFF U-Strip 23 Asia Barat yang berlangsung di negara mereka pada 20 hingga 26 Maret 2024. Saat itu hanya 4 peserta yang berasal dari Asia Barat, yakni tuan rumah Arab Saudi, Irak, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, 4 tim peserta lain adalah undangan, yakni Australia, Korea Selatan, Thailand, dan Mesir. Hasilnya Arab Saudi harus susah payah menang adu penalti saat bersua Yordania U-Strip 23 di perempat final. Yordania U-Strip 23 merupakan lawan timnas Indonesia U-Strip 23 di Piala Asia U-Strip 23 2024. Alhamdulillah, Nathan Chuaon masuk skuad timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong resmi boyong 28 pemain. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong secara resmi akhirnya memanggil 28 pemain untuk menjalani persiapan skuad Garuda menghadapi Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, PSSI hanya merilis 27 pemain yang dipanggil, tetapi akhirnya ada perubahan. PSSI merevisi bahwa ada 28 pemain yang dipanggil untuk membela tim Merah Putih di ajang 2 tahunan yang bakal berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 nanti. Dalam ajang ini, tim Merah Putih dipastikan bergabung dalam grup A bersama tim tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Untuk menghadapi lawan-lawan ini, tim asuhan Shin Tae-yong pun direncanakan bakal menjalani uji coba sebagai persiapan menghadapi lawan-lawannya. Sebelum itu ada yang menarik perhatian karena Shin Tae-yong dipastikan memanggil 6 pemain abroad untuk menambah kekuatan timnas U23 Indonesia. Pemain yang menarik perhatian yakni nama Nathan Chuaon masuk skuad Garuda Muda. Padahal sebelumnya namanya tak ada di daftar tim Merah Putih. Namun PSSI akhirnya merevisi daftar pemain yang dipanggil untuk tim Merah Putih ini. Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia bangun generasi emas, era Vietnam sudah berakhir. Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam membuat pelatih Shin Tae-yong semakin percaya diri. Ia menyatakan skuad Garuda sedang membangun generasi emas, lain cerita dengan The Golden Stars yang generasi emasnya disebut telah usai. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bungkam Vietnam sebanyak 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan pertama, tim Merah Putih menang tipis 1-0 lalu menang telak 3-0 di laga kedua. Kemenangan ini sekaligus membuat timnas Indonesia menciptakan hasil manis ketika melawan Vietnam. Terlebih, pada laga kedua mereka mematahkan kutukan 20 tahun tak pernah menang atas tuan rumah di Hanoi. Shin tak bisa memungkiri Vietnam adalah tim yang kuat. Tapi menurutnya, generasi emas mereka telah berakhir. Beda dengan timnas Indonesia yang saat ini sedang membangun dan akan terus bergerak maju untuk bisa mendunia. Shin menyampaikan generasi emas Vietnam telah berakhir tak luput dari rekor buruknya kala lawan dilatih Park Hang-seo. Pasalnya, ia selalu kesulitan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Lebih lanjut, Shin menceritakan perjalanan membentuk generasi emas timnas Indonesia, di mana ia benar-benar membangun skuad Garuda dari pembinaan pemain muda. Terbukti saat ini skuadnya mayoritas dihuni oleh pemain muda yang sangat berdampak positif untuk masa depan.
I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Habis dibantai Irak 5 gol, timnas Filipina masih yakin dan pede lewati timnas Indonesia. Kapten timnas Filipina Neil Atridge merasa yakin The Azkals bisa melewati peringkat timnas Indonesia di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ia menilai timnya memiliki peluang untuk bisa mengalahkan skuad Garuda dan juga timnas Vietnam. Filipina menelan kekalahan telak 0-5 dari timnas Irak di laga keempat putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski sedang berada di posisi juru kunci, Atridge merasa yakin Filipina bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun menilai timnya hanya perlu mengalahkan timnas Indonesia dan Vietnam serta melupakan kekalahan dari Irak. Kami harus melupakan pertandingan itu, tapi belajar darinya, ujar pria berdarah Inggris itu, kata Neil Atridge.